Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan instruksi dari Megawati yang melarang kader-kadernya mengikuti retret yang diinstruksikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu kemudian mendapatkan berbagai macam tanggapan dan kecaman dari para netizen kita yang sangat budiman. Namun pula kita paham betul bahwa ada juga kader-kader dari si Mak Bante ini yang tetap membangkang dan lebih mengikuti apa yang jadi instruksi dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Partai PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda itu gimana? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Kepala daerah se-Pulau Bali OTW retreat ke Magelang, kecuali Wayan Koster. Dengan ketidakhadirannya di retreat Magelang, apakah Wayan Koster ini lebih takut terhadap ketum partai daripada mengikuti instruksi dari presiden kita, Pak Prabowo Subianto? 2029, masihkah kalian mau memilih orang-orang yang dicalonkan oleh Banteng? Meski ada larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bupati Raja kecil, raja kecil, partai seakan punya negara. Anjay, anjing banget, anjing banget. Bisa kita rasakan sama-sama guys, bagaimana tertekannya Jokowi saat 2 periode menjadi presiden, punya oma-oma kayak Megawati. Anjay, anjay. Aduh, dalam hati Pak Jokowi, syukur ya Allah ya Tuhan, untung aku nggak presiden lagi 3 periode dari PDIP. Aduh, udah kurus makin krempeng lagu. Aduh. Raja kecil, sok hebat ya, udah bawa tanah juga. Aduh. Memang sih kita bersyukur bisa melampaui waktu demi waktu menjadi tua. Tapi harusnya kalau udah tua, paling enggak sadarlah umur bahwa ibadah itu jauh lebih penting daripada pengen berkuasa aja, pengen ngatur-ngatur aja, pengen jadi raja terus. Aduh, banyak angin di luar, Nek. Di dalam aja, di luar banyak angin. Info dong kawan-kawan, Mas Inton Pasaribu ikut retret nggak? Kalau nggak ikut retret, nanti ku kerjain dia di Tapanuli Tengah. Ku kerjain. Kau nggak linear dengan pemerintah pusat, ku kerjai kau nanti. Sampai semaput nanti kau ku buat. Paham kau? Kau tandain nanti semaput nanti kau, Mas Inton. Masih syukur kau dipilih kau sama orang Tapanuli Tengah itu. Masih melawan kau lagi sama pemerintah pusat, nggak ikut kau retret. Kau itu sekarang ya, kalian itu sekarang pejabat pemerintahan, turut kepada pemerintahan, bukan turut sama Nek Banteng ya. Tahu kalian? Paham kalian? Hierarki. Kalian kalau masih kader, nah turut sama Mak Banteng. Kalau udah melompat ke pemerintahan jadi pejabat, kalian pilihan rakyat. Turut sama presiden. Ya, dari pemerintah pusat sampai ke bawah, dari bawah ke pusat ya, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur. Paham? Jangan tolol kali kayak nenek Banteng itu, pakai kirim-kirimin surat lagi kau. Nggak usah kalian dengar, biar tahu dulu dia. Jangan perasaan punya negara dalam negara. Partai itu adalah partai, bukan negara. Paham kowe? Bye. Presiden Prabowo diboikot Megawati. Megawati dilawan emosinya, diemin aja. Tahu juga keok sendiri. Ya saudara, ini memang menjadi berita yang viral di Indonesia dan ini diamati oleh luar negeri. Dan bagaimana sikap Prabowo terhadap
masalah ini, ya, bahwa pembekalan itu, pembinaan kepala daerah ketika terpilih itu adalah memiliki dasar undang-undang, ya. Jadi setiap kepala daerah yang terpilih biasanya itu harus masuk program pembinaan di Lemhanas. Tapi di era Prabowo itu langsung dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, dan ya tentunya di sana sangat penting sekali untuk membagikan visi bersama, karena nggak mungkin daerah itu bekerja sendiri, dia harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan yang lebih seru lagi, dari larangan untuk ikut acara retreat, banyak juga yang nekat ikut aja gitu dan mengabaikan perintah Megawati. Saudara, ini memang menjadi suatu dilema bagi kader PDIP. Ini kan ceritanya ada nenek-nenek lagi marah, ada nenek-nenek lagi sebel gitu ya, dan langsung membuat surat edaran. Alasannya sepele, karena Hasto ditangkap. Lah, Hasto ditangkap kan karena ada perbuatan pelanggaran hukum. Terus ada hubungan apa sih dengan pembinaan kepala daerah? Nah, inilah uniknya Megawati, ya. Jadi memang susah kalau wanita sudah makin tua dan kemudian punya penyakit narcissistic personality disorder. Ini makin sulit dihadapi, ya. Kita banyak sekali menemukan di masyarakat orang-orang yang punya penyakit itu. Dan menurut saya, Pak Jokowi sudah benar menghimbau para kader PDIP yang sudah terpilih jadi kepala daerah agar tetap mengikuti acara retreat yang menjadi program pemerintah, karena Anda sudah menjadi kepala daerah dipilih oleh rakyat, membawa amanat rakyat dan menerima pembinaan itu dan bekerja sama dengan pusat, ya kan? Begitu. Jadi hari ini ketika Anda terpilih menjadi kepala daerah, Anda tidak lagi jadi pesuruh partai, tapi menjadi petugas rakyat. Nah, persoalannya memang jadi dilema, ya, dilema. Tetapi ya itulah Megawati. Saya sudah bilang kan, kalau diibaratkan sebuah corporate, sebuah perusahaan, PDIP ini ada di dalam situasi yang tidak kondusif. Terus atau bangkrut, dilikuidasi, karena CEO-nya sudah nggak layak, direktur operasionalnya ditangkap. Jadi harus segera memilih pemimpin yang baru, dan ya tentunya harus segera bertransformasi begitu menjadi PDIP yang sungguh-sungguh PDIP perjuangan, bukan PDIP perorangan. Siapa yang berani seperti Jokowi? Ini adalah video lanjutan tentang seruan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar para kader PDI Perjuangan yang telah dilantik sebagai kepala daerah tidak mengikuti program retreat yang diinstruksikan Presiden. Entah Megawati tidak sadar posisi dan kapasitas, atau malah sedang ingin menunjukkan kepada semua orang tentang level posisi dan kapasitasnya, bahwa seorang ketua umum partai politik berhak memerintah kepala daerah terpilih untuk tidak mematuhi instruksi Presiden. Tapi pertanyaannya, itu aturan dari mana? Kok bisa ketua umum partai memerintah kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden dan telah berstatus sebagai instrumen pemerintahan di bawah Presiden? Lurah, camat, bupati, wali kota, dan gubernur itu kan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada ketua partainya, meski pada saat pencalonan mereka diusung oleh partai. Kalau praktek ketua umum partai politik seperti yang dilakukan Megawati kepada para kadernya ini dibenarkan, maka anggapan bahwa bupati, gubernur, bahkan presiden dari partai PDI Perjuangan adalah petugas partai dan bukan aparat negara atau pemimpin rakyat adalah benar. Itu artinya ucapan Ganjar Pranowo saat dicalonkan sebagai capres bahwa dia bukan petugas partai itu omong kosong. Dan bahwa pengkhianatan Jokowi terhadap ketua umum dan partai menjadi memiliki alasan yang jelas dan gamblang, bahwa sebagai presiden Jokowi tidak mau didikte oleh ketua umum partainya. Jokowi menegaskan sikapnya bahwa dia adalah pemimpin rakyat yang bekerja untuk rakyat dan bukan petugas partai yang bekerja untuk partai.
Instruksi Megawati yang seperti memerintahkan para kepala daerah membangkang pada perintah presiden semakin menunjukkan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan merasa sama kuatnya dengan pemerintahan Republik Indonesia pilihan rakyat. Sayang sama sekjen sih boleh-boleh saja. Tapi kenapa sih jadi kayak bucin dan kalap? Ada apa Bu Mega? Ini bucin apa panik sih? Kok jadi tidak terkendali dan membabi buta begitu? Kalap itu wajar, tapi kehilangan kewarasan dan menabrak semua aturan itu namanya ugal-ugalan. Dari awal memang PDI Perjuangan terlihat tidak pintar. Strategi kampanye acak-acakan, merespon hasil pilpres ngamuk dan baper kayak amatiran. Dan sekarang mau memperbaiki nama baik dan membela sekjen, tapi caranya semakin awut-awutan. Melempar ancaman sudah, membuat fitnah dan hasutan sudah. Sekarang malah terang-terangan memerintahkan pembangkangan. Kepala daerah terpilih dan sudah dilantik presiden itu tidak boleh tunduk sama partai politik. Mereka sudah menjadi abdi negara dan instrumen pemerintahan. Masa Megawati yang katanya bergelar profesor dan doktor honoris causa nggak paham? Tapi situasi ini menjadi momentum yang membuat fakta bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan memang suka mengintervensi pemerintah menjadi terang benderang. Kemarin isu tentang Megawati mendikte dan menjadikan Jokowi sebagai boneka dan petugas partai masih dianggap kabur dan cuma fitnah. Tapi sekarang ini jelas sudah Ketua Umum PDI Perjuangan telah mengintervensi hak dan wewenang Presiden Prabowo Subianto dengan memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk membangkang dan tidak mentaati instruksi presidennya. Mau ditutupi dan dibela dengan apa lagi? Manuver Megawati telah menelanjangi dirinya sendiri dan membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai pengkhianatan Jokowi yang kemudian diikuti oleh Marwar Sirait, Effendi Simbolon dan beberapa kali lainnya adalah sebuah sikap dan tindakan yang benar. Sekarang Hasto sudah ditahan dan siap diadili. Ayo Koni, mana semua video dan dokumen barang bukti yang kemarin kamu pakai untuk menakut-nakuti? Buka semuanya, beberkan semuanya. Atau memang sebenarnya tidak ada dan cuma jadi kercak sambal belaka? Waduh, kita yang sudah penasaran jadi kecewa. Partai yang katanya terbesar dan nomor 1 di Indonesia ternyata cuma bluffing dan bisa omong-omong saja. Oke lah kalau begitu, rakyat cukup tahu kalian adalah kelompok elit yang tidak bermutu. Sebentar lagi akan kehilangan pendukung satu demi satu. Dan Presiden Prabowo semoga bisa bersikap tegas terhadap ini. Tidak akan tinggal diam kebijakannya diintervensi. Dan bagi para kepala daerah yang telah dilantik, mari kita tantang dan kita amati apakah mereka bisa bersikap seberani Jokowi, setia pada negara dan rakyat, dan menolak intervensi yang berwujud instruksi. Kalau tidak berani, mending lepas seragam dan lepaskan jabatan. Pulang kandang dan jangan mimpi menjadi bagian dari pemerintahan. Kembalilah tunduk pada ketua umum dan partai kalian yang haus akan kultus, sanjungan, dan pujian. Semoga bermanfaat. Rai. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tetap mengikuti acara pembekalan di Magelang. Ih, mantap, keren. Ini emangnya bupatinya. Good luck. Ya, sekali-sekali tuh nggak usah ngikuti apa kata mak klien ya. Nggak usah didengarin, harus mandiri dong. Jangan dikit-dikit harus melapor ke mak klien. Itu buktinya sih. Gubernur DKI Jakarta nggak berani ikut retreat ke Magelang gara-gara dilarang mak klien ya. Nggak usah. Karena yang memilih klien itu jadi bupati kan rakyat, bukannya mak klien ya. Kan klien sendiri yang berjuang untuk mendapat jabatan itu, bukan mak klien memperjuangkan klien. Ya enggak, klien sendiri dan rakyat memilih klien. Jadi kan harus utamakan suara rakyat, jangan klien utamakan suara mak klien. Jangan mau jadi bonekanya mak lampir. Nggak bisa, nanti klien bakalan ngunsep dan hancur kalau terlalu mengikuti arahan mak klien. Para mak klien itu kan bikin klien hancur nantinya ya. Jangan terlalu digubris apa kata mak lampir, bahaya kalian nanti bakalan hancur. Bikin baru keren, jauh usah diikuti-ikuti apa kata mak klien. Mantap lah, semoga jabatan jadi bupati sukses selalu ya, walaupun kalian dari kader mak banteng. Tapi kalian aku suka. Buktinya si Masinton gak berani ikut retreat gara-gara dilarang mak klien. Hanya klien lah yang berani melawan, menentang perintahnya mak klien. Aduh mantap, keren. Jangan mau ya jadi petugas partai, harus jadi petugas rakyat ya. Perjuangkan klien rakyat klien, jangan kalian perjuangkan mak banteng ya. Jangan sia-siakan suara rakyat yang telah memilih klien untuk jadi bupati di Brebes. Perjuangkan rakyat, jangan perjuangkan mak lampir ya. Selamat. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.